Selamat tahun baru, masih suasana tahun baru ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang baru kembali dari berlibur. Mari kita ambil waktu sebentar, kita mau menyapa rekan-rekan di kanan kiri kita. Selamat datang kembali, selamat beribadah. Terima kasih kami juga ucapkan untuk kehadiran Bapak Ibu yang tepat waktu, karena kita juga menghargai dan menghormati kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan menuntun kami sampai di tahun yang baru. Tuhan menyertai hari-hari kami sampai dengan hari ini. Dan Tuhan masih mengizinkan kami, memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan memanggil kami untuk beribadah padamu. Kami akan mulai ya Tuhan ibadah ini. Kami mohon Tuhan sendiri yang mengaruniakan hati yang tenang, pikiran yang tenang kepada kami. Sehingga segala pujian kami, segala doa kami, firman yang disampaikan benar-benar sungguh menolong kami untuk semakin taat, semakin setia, dan semakin serupa dengan Engkau. Tolong sertai ibadah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua suka pergi mendekat kepada Allah, karena dari Dialah sumber kehidupan kita. Dan tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apapun. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menceritakan keajaiban dan perbuatannya yang indah. Mari kita tenangkan hati, kita puji Dia, karena hanya bagi Dia pujian dan hormat. Membawa pujian
pagi hari ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita semua. Terpujilah Allah. Ibadah kita, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Hanya kasih dan setia Tuhan yang menolong kita, memampukan kita sampai di hari ini. Mari saat ini kita tenangkan hati kita, kita meresapi semua kebaikan Tuhan, semua kasih setianya, dan kita melihat apakah kita sudah mengasihinya seperti Dia selalu mengasihi kita. Lebih tinggi
puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kasih setiamu jauh melebihi segalanya. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari samudra. Siapa yang pernah merancangkan Tuhan hidup kami ada sampai hari ini, seperti saat ini. Dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang masih bernafas, dalam kondisi saat ini. Siapa yang merancang itu semua jika itu bukan Engkau? Tapi kami seringkali ya Tuhan melupakan itu. Kami seringkali lupa betapa baiknya Tuhan sehingga kami tidak baik kepadamu. Kami tidak baik kepada sesama kami. Kami tidak mau mengasihi orang lain. Kami menyimpan dendam. Kami menyimpan kemarahan. Kami merasa kami mampu melakukan semuanya sendiri. Dan kami berdosa ya Tuhan dalam semua itu. Kami melupakan Engkau. Ya Bapa, ampunilah kami. Tolong ingatkan kami lagi betapa Engkau bahkan mau datang, mau mati, supaya kami boleh kembali menjadi milik-Mu. Kami mohon ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang seringkali tidak mendengarkan Engkau. Ampuni kami yang seringkali melupakan kebenaran dan semua ajaran-ajaran yang Tuhan sudah nyatakan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami mau menerima pengampunan dari Tuhan. Karena kami yakin dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Syukur kepada Allah bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapannya. Dia menyatakan firman yang berkata bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Kiranya firman ini menjadi berita anugerah, berita sukacita bagi setiap kita yang sudah diampuni. Dan saat ini sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, sudah diampuni, mari dengan sikap berdiri, kita mau menyatakan komitmen kita untuk hidup baru. Sesuai dengan petunjuk hidup baru yang akan bersama-sama kita bacakan terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5. Mari bersama kita bacakan 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Umat yang sudah ditebus, mari menyatakan Kristus dalam dunia ini. Kita umat yang sudah ditebus. Walau badai datang melanda,
Raja kita, Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai umat yang sudah ditebus, kita dengan semangat kita katakan kita mau bangkit bagi Tuhan. Kita pun pastinya rindu untuk hidup semakin serupa seperti penebus kita. Saat ini kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan untuk boleh hidup sesuai panggilan kita sebagai umat yang sudah ditebus. Ku mau sepertimu Yesus. bersama-sama ingin bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari perhentian yang Tuhan rancang untuk kami adalah hari yang Kau kehendaki supaya setiap kami yang sudah dilahirkan di dalam dunia ini, yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, kembali ke rumah Tuhan untuk merenungkan banyak hal kehidupan yang telah kami jalani, supaya kami di dalamnya juga boleh banyak menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih banyak karena pergi ke rumah-Mu akan selalu mengingatkan kepada kami bahwa satu hari kelak kami akan kembali ke rumah yang kekal. Bapa di sorga,
Tuhan berkatilah kami ketika kami membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami, membawa kami diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru untuk kita. Saya juga ingin menyampaikan salam dari Sinode Gereja Kristus Tuhan untuk kita yang boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Baik, saya ingin membawa kita untuk membaca bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat yang ke-29, saya akan membacakannya untuk kita dalam versi terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, demikian bunyinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan dan yang melakukannya dalam hidup yang sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin ada banyak dari antara kita yang tahu buku ini ya. Ini adalah kamus bahasa Inggris. Bagi saya kamus ini menarik karena penyusunan kamus ini sehingga muncul pada edisi awal itu tahun 1954 membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikan. Bukan waktu yang pendek, waktu itu begitu panjang, 70 tahun hanya menyusun kamus ini, Saudara. Nah, kenapa waktu itu begitu panjang dibutuhkan sehingga 70 tahun itu adalah masanya? Karena memang untuk menyusun kata-kata dalam kamus itu, mereka yang bergerak untuk bersama-sama melakukan ini meneliti asal-usul kata, juga mengikuti setiap perubahan-perubahan makna yang terjadi di dalam masa-masa itu. Nah, kemudian yang berikutnya, Saudara, di abad 19 itu berarti tahun 1800-an begitu, belum ada komputer, belum ada ChatGPT, belum ada Google yang gampang untuk mencari info dan data ya. Itu adalah masa-masa yang sulit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Editor harus memverifikasi, mengelompokkan, dan banyak hal mereka lakukan. Sampai mereka juga kelelahan baik secara fisik dan juga secara mental. Dan ada seorang editor yang bernama James Murray itu kemudian meninggal dunia sebelum kamus ini jadi. Jadi ini perjalanan yang panjang begitu. Penyusunan kamus ini juga melewati Perang Dunia Pertama, melewati Perang Dunia Kedua, melewati krisis-krisis ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga Saudara, beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah salah satu contoh karya besar yang membuktikan bahwa hal-hal yang bernilai abadi itu hampir selalu lahir dari kesabaran yang panjang. Ketika Tuhan ingin membentukmu dan membentukku menjadi serupa dengan Kristus, itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Bukan berarti Tuhan tidak bisa instan membentukmu dan membentukku menjadi serupa dengan dirinya dalam waktu singkat. Tetapi Allah menghargai, betapa menghargai kepribadian yang ada pada diri kita. Sehingga ada masa-masanya kita berontak, ada masa-masanya kita tidak taat, ada masa-masanya kita menjadi melawan Tuhan dan banyak hal yang lain. Tapi sekali lagi karya Kristus dalam hidup kita itu dilakukan dalam kesabaran Tuhan yang panjang. Sampai engkau dan saya akhirnya menghadap Dia. Karya yang lain Saudara, ini adalah Katedral Notre Dame yang ada di Paris. Ini dibangun membutuhkan waktu 182 tahun, lebih panjang lagi ya. Kenapa ini begitu lama dibangun? Karena memang waktu membangun ini tidak ada kren, tidak ada alat-alat berat, semua dipikul dengan orang dan macam-macam. Dan mereka juga menghadapi banyak kesulitan dalam membangun ini. Ada wabah-wabah penyakit yang muncul, ada krisis-krisis keuangan. Mereka kalau tidak ada uang dalam membangun ya mereka berhenti.
nunggu, nanti ada uang, lanjut lagi begitu. Itu yang mereka lakukan, saudara. Dan prinsip yang sangat menarik ketika mereka membangun ini, mereka mengatakan gini, kami membangun katedral ini adalah bukan untuk diri kami, tetapi kami membangun untuk Allah dan untuk anak cucu kami. Maka keindahan dan ketahanan gedung itu lebih penting daripada soal kecepatan. Jadi mereka tidak diburu-buru dengan soal cepat mau dipakai, cepat mau enggak. Mereka memikirkannya jauh, ini untuk Tuhan dan untuk anak cucu. Kita kasih yang paling baik. Ya, sehingga gedung ini kemudian jadi. Saudara, katedral ini juga menjadi salah satu simbol besar, karya besar yang melampaui zaman, hampir selalu lahir juga dari sebuah hati yang penuh dengan kesabaran, dengan ketekunan dan iman. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hari-hari kita sampai pada hari ini. Saya tidak tahu saudara menjadi Kristen dari sejak lahir, mungkin sudah puluhan tahun, atau mungkin ada yang baru 2 tahun menjadi Kristen, tetapi dalam masa-masa proses itu, maka yakinlah bahwa kesabaran Tuhan ada di dalamnya. Supaya engkau dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 ini saudara, sejak awal Tuhan itu mempunyai tujuan yang jelas bagi umatnya. Roma 8 ayat 29 ini bukan sekedar ingin menyampaikan, Tuhan hanya ingin menyelamatkan engkau dari dosa, menyelamatkan saya dari dosa. Tetapi Tuhan mau membentuk engkau dan saya dalam perjalanan hidup ini menjadi serupa dengan Kristus. Keselamatan itu tidak akan pernah berhenti dari titik atau kepada titik engkau dan saya menerima pengampunan dosa, engkau dan saya menerima status sebagai anak Allah. Tetapi keselamatan itu akan selalu berlanjut pada proses transformasi, pembaharuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, yang menarik, teks ini ditulis ya ketika situasi jemaat di Roma itu ada di dalam tekanan yang luar biasa. Secara politis dan sosial mereka menghadapi kekaisaran Romawi. Mereka sedang tidak baik-baik saja, saudara. Mereka mengalami penderitaan dan justru dalam situasi inilah ayat ini muncul. Kalimat yang berkata, engkau ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa? Artinya adalah saudara, jalan penderitaan, jalan kesusahan, jalan kesulitan adalah salah satu bagian besar dan yang sangat penting dalam sebuah proses untuk engkau dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Masalahnya adalah, masalahnya sekarang, apakah penderitaan, apakah kesusahan, apakah kesulitan itu bisa membawa orang Kristen menjadi serupa dengan Kristus? Ada orang mengatakan kesulitan, penderitaan akan menjadikan kamu dewasa. Maka pertanyaannya adalah, apakah penderitaan, kesusahan, kesulitan yang dihadapi oleh seorang Kristen itu akan membawanya menjadi serupa dengan Kristus? Jawabannya tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Karena kenyataannya dalam hidup. Banyak orang Kristen menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan yang berat. Justru dia terjebak di dalam kolam kepahitan yang dalam, dia terbelenggu di dalam hati yang penuh dengan kemarahan, sehingga yang muncul dalam hidupnya yang sehari-hari, itu jadi troublemaker, pembuat masalah, menciptakan masalah, cari gara-gara. Bukankah ini juga kita temui di dalam kehidupan kita yang sehari-hari, saudara? Dan mereka bukan orang yang bukan Kristen, mereka orang Kristen. Tapi kenapa bisa begini modelnya? Bertahun-tahun ikut Tuhan, puluhan tahun mungkin melayani. Kenapa modelnya masih tetap begini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan
Dalam bagian teks pasal Roma 8:29 tadi ada frase yang berkata, dipilihnya dari semula. Saudara, frase dipilihnya dari semula itu menunjuk pada sebuah proses perjalanan hidup seorang Kristen di mana dia berjumpa dengan Tuhan, memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan, dan dia tahu bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan. Maka kata dipilihnya dari semula ini harus membuat engkau dan saya sampai kepada kondisi yang tadi saya katakan. Bukan sekedar engkau merasa bahwa saya menjadi orang Kristen bersyukur kalau mati masuk surga. Enggak. Tetapi di dalam perjalanan hidup ini kita sungguh mengalami apa artinya kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Relasi yang hidup. Ada hati yang takut menyakiti hati Tuhan. Ada hati yang gentar kalau tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Maka kata ini dipakai untuk menunjukkan kualitas itu. Dipilih oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan intervensi sungguh, memperbaiki, memperbaharui hidup kita. Karena ini menjadi modal yang penting saudara untuk perjalanan hidup. Siapapun kita yang sudah menjadi 30 tahun Kristen atau baru 2 tahun Kristen, kalau kita belum berada pada situasi dalam kondisi kata yang dipilih oleh Tuhan itu, maka kita gak punya modal untuk menghadapi kesulitan, penderitaan dan kesusahan. Bahasa saya adalah reaksi kita sering jelek kalau menghadapi kesulitan dan kesusahan. Kalau reaksi kita jelek, proses menjadi serupa dengan Kristus terhambat. Tidak terjadi dengan baik. Saudara, bila kita belum merasakan menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan, maka reaksi kita terhadap penderitaan, kesusahan adalah kemarahan yang tersembunyi, yang ada di dalam, atau rasa pahit yang berkepanjangan. Saya punya teman tinggal di luar, mereka suami istri. Saya kaget ketika mereka bercerita bahwa perjalanan pernikahannya itu tidak gampang. Mereka bercerita bahwa tahun-tahun awal menikah, 5 tahun, 7 tahun, seringkali terjadi pertengkaran. Suami yang keras sekali. Kalau marah bisa meledak begitu rupa, istri juga begitu. Kalau marah luar biasa begitu ya. Teman saya ini bilang, waduh rasanya enggak sanggup ngelanjut rumah tangga. Gak sanggup, terlalu berat, terlalu sering bertengkar kami. Orang sekarang kan ngomongnya begini, saya kan berhak berbahagia dalam hidup gitu kan. Setuju enggak dengan kata itu? Saya kan berhak bahagia dalam hidup. Setuju enggak dengan kata itu? Kalau dalam konteks pernikahan setuju enggak? Saya berhak bahagia. Siapa yang setuju? Ada yang setuju. Saya berhak untuk bahagia dalam pernikahan. Kamus pernikahan Kristen tidak ada. Sorry to say, gak ada itu. Kita tidak pernah diizinkan oleh Tuhan menuntut hak untuk bahagia dalam pernikahan. Pernikahan itu harus dijalani seperti Kristus mengasihi kita. Kalau semua menuntut bahagia, saya mau tanya, menikah itu tiap hari bahagia enggak sih? Enggak kan? Saya juga harus jujur ngomong enggak. Saya harus jujur ngomong enggak. Kadang kami berantem, kadang kami bisa diem-dieman 3 hari begitu, enggak ngikutin matahari. Kalau marah jangan sampai matahari. Saya kadang enggak ngikuti, 3 hari ya diem-dieman loh. Meskipun hati juga enggak enak, marah, jengkel begitu. Bahagia, ya enggak bahagia saya begitu. Saudara,
Mereka menikah dalam situasi yang sangat sulit. Ya. Karena mereka tinggal di luar, maka mereka itu punya banyak kesempatan untuk bisa bagaimana menolong hidup rumah tangga. Maka mereka akhirnya sepakat, yang laki ikut pertemuan laki-laki, yang perempuan ikut pertemuan perempuan untuk sesi pemulihan. Jadi kasusnya sama-sama rumah tangga sulit. Ini laki-laki yang rumah tangga sulit kumpul dewek, perempuan yang rumah tangga sulit kumpul dewek, jadi suami dipisah. Gitu ya. Mereka saling bercerita lah di situ. Progresnya apa, tiap-tiap waktu mereka bercerita. Suatu saat mereka dikumpulin bareng, suruh bercerita. Jujur, kenapa sih menikah kok berantem terus? Kenapa sih menikah kok kasar? Mengapa sih menikah kok begitu? Maka bercerita. Teman saya bercerita, saya kaget luar biasa. Waktu istri saya maju ke depan dan dia bilang, saya adalah anak yang mengalami banyak kesulitan ketika kecil. Hidup dengan papa yang keras. Papa kalau marah semaunya, meskipun anak perempuan ya disikat gitu ya. Tahu ya, keras begitu. Saya tumbuh dalam kemarahan meskipun saya lahir dari keluarga Kristen. Saya tumbuh dalam kebencian, saya tumbuh dalam dendam yang besar. Tapi saya tidak pernah bisa bales papa saya. Karena saya sekolah masih dibayar, kuliah masih dikirimin uang, enggak bisa saya balas. Sampai dalam usia bertumbuh, saya mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai tertarik untuk pacaran, mulai tertarik untuk menikah, sementara kuliah jalan begitu. Akhirnya dia itu ngomong, saya bertekad, saya akan milih suami seperti papa. Saya akan pilih suami seperti papa. Kalau anak perempuan kita ngomong gitu, seneng gak kita jadi papa? Anak kita pengen menikah dengan laki-laki yang seperti kita, seneng gak? Halo? Seneng ya? Laki-laki hebat gua. Sampai anakku pengen menikahi orang seperti gua begitu kan? Hebat ya. Terus ibu ini bercerita, kenapa saya pengen menikah dengan laki-laki seperti papa saya? Saya pilih laki-laki yang badannya mirip papa, ya, sifatnya mirip papa, itu yang saya pilih. Karena saya ingin melampiaskan dendam. Waduh, cilaka, nggak jadi bangga. Papanya kalau dengar nggak jadi bangga begitu kan. Saya pingin melampiaskan dendam. Saya dengar cerita gitu itu antara percaya ya juga enggak gitu loh ya. Mosok sih ada orang kayak begini begitu. Ada loh. Dan dia cerita di depan. Suaminya cerita sama saya, mati ya dia bilang. Pantesan dia bilang, pantesan. Nek ngamuk kayak begitu dia bilang. Rupanya aku ini bahan dendamnya dia begitu. Waduh, dia cerita begitu saudara. Gak pernah nyangka, saya diceritai antara percaya dan tidak, tapi itu terjadi. Saudara lihat ya, tanpa Kristus, meskipun engkau Kristen, reaksimu akan jelek. Tanpa Kristus, meskipun engkau Kristen. Tanpa Injil yang coba engkau taati, reaksimu akan jelek. Kalau reaksi kita jelek, sulit mencapai keserupaan dengan Kristus, banyak hambatan. Maka itu sebabnya menikah itu gak boleh kita ngomong saya punya hak untuk bahagia. Suamimu ngomong gitu, istrimu ngomong gitu, terus mau apa rumah tangga coba? Memang yang boleh ngomong yang saya tok, yang boleh ngomong bahwa saya punya hak untuk bahagia. Kamu gak boleh. Apa begitu? Enggak kan. Menikah itu enggak begitu. Tapi saudara lihat, menjadi Kristen tanpa Kristus, tanpa Injil, reaksi kita mesti jelek, pasti jelek.
Dan itu yang membuat kita terhambat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya tidak tahu saudara punya pengalaman apa di masa lalu itu yang menjadi hambatan besar dalam saudara berelasi, entah dengan anak, entah dengan papa mamamu, entah dengan saudara-saudara kandungmu, saya tidak tahu. Tapi saudara harus cari tahu dan temukan itu. Berilah reaksi yang sesuai dengan Injil. Saya suka ngomong sama anak-anak muda, kalau kamu benci papamu, benci mamamu, ya sudah, kamu memang gak bisa lupakan itu, tapi cobalah ngomong sama Tuhan ya. Tuhan, saya bersyukur untuk papa. Aduh, ngomong gitu awal dia susah setengah mati. Susah setengah mati. Banyak yang nangis gitu loh karena gak sanggup. Suruh bersyukur itu susah. Tapi saya bilang lu mesti bersyukur meskipun kamu gak bisa lupa. Tuhan kasih dia begitu, kasih papa mama, bersyukur. Saudara, reaksi itu harus benar. Kalau enggak akan ada yang mendewasakan kita. Susah setengah mati ya susah, yang dapatnya apa? Ya cuma pahit hati dan marah. Kalau reaksi kita enggak benar. Enggak ada yang namanya penderitaan, kesusahan akan mendewasakanmu, enggak ada. Dendam ya. Kelihatan matang iya, tapi di dalam, waduh. Banyak hal yang membuat orang lain setengah mati ngadapin kita, bukan? Setengah mati ngadapin kita. Kalau kita mau jujur, ayo. Setengah mati enggak orang ngadapin kita? Tanya istri kita, tanya suami kita, kamu setengah mati enggak ngadapin gua? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merasa sangat dicintai oleh Tuhan, maka proses menjadi serupa dengan Kristus itu dimulai ya tanpa pandang bulu. Tidak peduli dengan banyaknya pelayanan yang saudara lakukan, yang pernah saudara lakukan, atau banyaknya persembahan yang sudah kita berikan. Sebab masih banyak sisi gelap di dalam hidup kita ini yang perlu diterangi oleh Tuhan. Paulus itu menggunakan kalimat, bisa dibantu ya. Paulus itu menggunakan kalimat ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, kalimat ini menunjuk pada arti Allah memiliki tujuan atau arah bagi kita, yaitu menjadi serupa Kristus dengan cara mengikuti proses pembentukan iman dan karakter di kehidupan kita yang sehari-hari, proses pembentukan karakter. E.W. Tozer itu pernah berkata, bagi Allah pembentukan iman dan karakter itu jauh lebih penting daripada deretan prestasi-prestasi hidup kita. Saudara, pembentukan iman dan karakter itu adalah bagian yang sangat penting untuk saudara bisa menilai dengan benar apa itu prestasi dan apa itu gagal dalam hidup ini. Saudara memaknai apa yang namanya prestasi dan keberhasilan? Saudara memaknai apa tentang kegagalan dalam hidup? Apakah prestasi itu identik dengan medali emas, dengan piala, dengan kesuksesan dalam dunia marketplace, dan kegagalan saudara maknai tidak dapat medali, tidak dapat piala, bangkrut dalam marketplace. Apakah itu makna kegagalan yang saudara pahami, saudara? Karena proses untuk menjadi serupa dengan Kristus ini penting. Bagaimana engkau dan saya bisa memahami apa itu prestasi, keberhasilan, apa itu kegagalan. Bagi Tuhan penting enggak medali, piala, kesuksesan dalam karir, banyaknya harta yang kita punya, penting tidak bagi Tuhan? Kalau bagi Tuhan tidak penting, hati-hati dong bagi kita. Karena ternyata banyak yang berprestasi, tapi kemudian apa yang terjadi? Berprestasi dalam pelayanan,
berprestasi dalam marketplace, dalam studi, dalam dunia olahraga dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak yang mengalami pembaharuan iman dan karakter? Yang terjadi justru tidak sedikit setelah pencapaian prestasi-prestasi yang luar biasa itu, meledaklah kemudian bisul dosa. Skandal keuangan mulai terungkap, skandal seksual mulai terungkap. Dari siapa? Orang-orang yang punya prestasi luar biasa, bukan? Prestasi itu hanya bisa menjadi penonton pada sisi gelap hidup kita. Prestasi tidak memberikan kita apa-apa, saudara, bila tidak ada Kristus dalam hidup kita. Dan kegagalan akan menghancurkan kita kalau tidak ada Kristus. Tapi kegagalan akan membawa kita menjadi seorang yang akan jauh lebih baik bila kita berjalan bersama dengan Kristus. Saya tidak tahu berapa saudara mengenal dan mungkin saudara sudah menerima di HP saudara tentang seorang Kristen yang luar biasa, penulis buku yang luar biasa. Philip Yancey. Buku yang juga saya baca. Tapi dia kemudian dengan keberanian kudus yang dia punya, berdiri kepada banyak orang, dia mengaku. Selama 8 tahun dari hari ini, saya adalah seorang Kristen yang tidak baik. Selama 8 tahun ini, saya berselingkuh dengan istri orang lain. Saudara membaca pengakuan itu. Apa itu prestasi? Sebelum dia membuka semua kegagalan dalam hidupnya, orang sangat menunggu buku terbaru dia. Kapan buku terbaru akan keluar? Karena buku rohani yang sangat bagus. Dalam pengakuan itu dia berkata, mulai hari ini saya berhenti menulis. Gagal, orang menganggapnya sebagai kegagalan. Prestasi, mungkin orang tidak akan lagi cari bukunya. Dan mungkin orang akan mengatakan omong kosong. Semua yang kamu tulis ternyata omong kosong. Orang mungkin akan melupakan semua buku-bukunya. Tetapi di dalam Kristus, dia masih mengalami proses, saudara, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tetap berjalan. Prestasinya bisa hancur lebur, tidak diingat orang, dilupakan orang, iya. Tapi sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun dia gagal, Allah tetap melanjutkan proses untuk menjadikan dia sebagai pribadi yang serupa dengan Kristus. Dan itu perjalanan yang dia mulai dari kejatuhannya. Itu luar biasanya ketika kita mengikut Tuhan, saudara. Engkau dan saya dipilih, engkau dan saya ditentukan oleh Tuhan untuk berjalan menjadi serupa dengan Kristus. Maka berhati-hatilah dan waspadalah dalam perjalanan hidup ini. Ada begitu banyak godaan yang bisa membuat apapun yang kita pernah dapat habis lenyap, tidak diingat orang, dilupakan orang. Itu kalau engkau menganggap prestasi itu penting. Berjalan tanpa Tuhan. Tapi orang yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Lu gagal, lu berhasil, gua cinta kamu. Itu Tuhan. Orang melupakanmu karena kegagalanmu, karena kebrengsekanmu, aku tetap cinta kamu. Itu Tuhan. Dan itu yang saya yakini bahwa proses itu berjalan untuk orang ini. Saudara, John Newton itu yang mungkin saudara pernah dengar. Orang ini dengan menciptakan lagu Amazing Grace itu sangat luar biasa. Orang muda yang tidak cinta Tuhan, pelaut yang kasar, hidup terlibat dalam perdagangan budak, perdagangan manusia, itu hari-hari yang dia jalani. Mungkin dia adalah orang yang berhasil dalam dunia marketplace, mengumpulkan banyak orang dengan menjual budak.
Di satu saat Tuhan membuatnya bertobat dengan kapal yang ditumpangi karam dan dia hampir mati, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan. Tetapi yang menarik saudara, sejak dia berseru meminta tolong kepada Tuhan dan mengatakan aku bertobat, aku mau ikut engkau. Ternyata hari itu dia tidak tinggalkan pekerjaannya sebagai penjual budak. Dia masih jualan budak. Mungkin orang akan bertanya-tanya, ini pertobatan apa? Katanya sudah mengaku mencintai Tuhan, tetapi kenapa dia masih kesana kemari jual orang? Terlibat dalam pekerjaan itu. Mungkin orang bertanya-tanya seperti itu. Tapi saudara, John Newton memang 6 atau 7 tahun setelah dia bertobat, baru dia sungguh-sungguh tinggalkan pekerjaan. Saya tidak tahu apa sebabnya sehingga dia tidak segera meninggalkan pekerjaan. Tapi saudara lihat sabarnya Tuhan. Lihat sabarnya Tuhan. Orang bisa sabar buat kamus 70 tahun. Orang bisa sabar buat gedung katedral 182 tahun. Tuhan itu juga amat sangat sabar, saudara. Kalau engkau ingat hari pertobatanmu, pertama kali engkau berseru kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku adalah orang berdosa, aku butuh engkau, kalau tidak ada engkau aku akan binasa. Sampai hari ini, apa-apa yang belum kau tinggalkan. Tuhan itu penuh dengan kesabaran, tapi Tuhan juga pengen ngomong, ojo terlambat. Jangan terus berlambat-lambat, segeralah. Sudah cukup ini 6 tahun, 7 tahun. Sudah cukup nih 10 tahun. Kapan? Kapan kamu serius? Saudara, ketika kita punya hati seperti itu, perjalanan untuk menjadi serupa dengan Kristus akan berproses dengan baik. Kalau engkau ingin merindukan hidup dalam damai sejahtera, dalam situasi berhasil atau tidak berhasil, berikan dirimu kepada Tuhan. Dan ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Maka damai surgawi yang melampaui segala akal akan menjadi bagian yang kita nikmati sehari demi sehari. Amin. Mari kita berdoa. Kami ingin menenangkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau selamatkan kami dengan memberikan pengampunan dosa, supaya kami tidak di dalam kekekalan kami binasa. Kau berikan kepada kami status sebagai anak Allah, hamba Allah, maka sesungguhnya proses menjadi serupa dengan Kristus terus berjalan sampai ajal kami tiba. Tuhan, tolonglah kami. Engkau yang paling tahu apa-apa yang menghambat berkat Tuhan tercurah atas kami. Karakter-karakter kami yang masih juga kami pertahankan. Tolonglah kami, ya Tuhan, supaya kami memberi diri. Supaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu tidak kami halangi sendiri, dengan tidak maunya kami mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolonglah supaya sungguh Engkau boleh menjernihkan hati dan pikiran kami, supaya ketika kami boleh mengikut-Mu, sungguh ketulusan saja yang boleh menjadi dasar. Dan kami memberikan diri untuk dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tidak terus tenggelam dalam kemarahan dan dalam kepahitan hati. Tapi biarkanlah Injil Kristus boleh membawa kami memberikan reaksi yang benar terhadap apapun yang kami hadapi. Terima kasih banyak Tuhan.
Inilah hidup kami menyerahkannya sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. bagimu, kakiku mengikutimu, dan mataku memandang padamu. Kutinggalkan dosaku, padamu saja ku terpaut, juru selamatku, pelindungku.
Terima kasih kepada persembahan pujian dari Rumah Pemulihan Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang jemaat sekalian mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari dengan sukacita kita mau membawa persembahan kita sambil kita pujikan pujian berkat Tuhan. Hitunglah berkatnya, tidak akan habis-habisnya. Bapak Ibu mengambil sikap berdiri,
surga, kami mengucap syukur karena memang ketika kami menghitung berkat kami pun tercengang. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami dengan sukacita membawa persembahan yang kami juga berikan untuk-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri mau menerima setiap persembahan ini, memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana disegarkan dengan firman Tuhan? Amin. Amin, puji Tuhan. Atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Dan biarlah apa yang kita lakukan sungguh berkenan kepada Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali bersama-sama beribadah di tempat ini. Bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada? Sebelah kiri saya, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semuanya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah melayani firman Tuhan hari ini. Beliau adalah Ketua Sinode GKT, jadi gembalanya GKT saudara ya. Doakan, bebannya berat banget. Kita harus dukung beliau dan kita bersama-sama melayani. Dan juga Gembala Sidang di GKT Bumi Permai. Salam untuk pengurus sinode dan juga jemaat di GKT Bumi Permai. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih kepada setiap plan ibadah hari ini atas kesetiaannya. Tuhan juga memberkati. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama tentang katekisasi. Tanggal 25 akan dimulai, ayo daftarkan yang mau katekisasi, baik baptis dewasa maupun CD. Daftar segera, langsung ke ambil formulir di kantor gereja. Dan juga anak-anak yang mau dibaptis juga bisa langsung mendaftar. Pelaksanaannya Jumat Agung 3 April untuk baptis dewasa dan CD. Dan sakramen baptis anak itu 5 April hari Paskah. Lalu di luar Bapak Ibu sekalian itu ada 2 booth. Yang pertama booth pendaftaran retreat Pasutri. Silakan mendaftar. Itu bulan Mei dan ayo kuotanya cuma 50 pasang saja. Jadi harus segera karena kuotanya akan segera habis. Itu yang pertama, pendaftaran di luar. Lalu yang kedua itu pendaftaran untuk les Mandarin. Silakan mendaftar khususnya bagi anak-anak sekolah minggu, tapi tidak terbatas juga bagi orang tua yang mau mendaftar ya. Setidak-tidaknya kita bisa ngomong nih Homa, Wopu, Cetau, gitu ya. Nah, saya belum les sudah bisa saudara. Tapi masih banyak yang perlu saya pelajari ya. Nah, ayo mendaftar. Ini memperkaya hidup kita. Bisa menguasai banyak bahasa. Itu baik sekali ya. Jadi ayo silakan mendaftar. Yang terakhir saya akan umumkan ya. Selamat datang kepada Evangelis Sionarita Hana yang bergabung dalam tim hamba Tuhan GKT Citaraya dan akan melayani sebagai pembimbing Komisi Pemuda GKT Citaraya. Silakan. Sana ada, maju ke depan, ya kita berikan aplaus saudara-saudara. Tes mic.
untuk kita panggil Lose Hana atau Evangelis Hana gitu ya. Supaya kita sama-sama berjuang, sama-sama melayani, dan tujuannya apa sih? Supaya kita semua dilayani semakin serupa dengan Kristus, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, silakan duduk, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami semuanya. Dan biarlah apa yang kami lakukan sungguh berkenan kepadamu, dan bimbing kami senantiasa untuk semakin hari semakin setia kepadamu, semakin serupa Engkau. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan menolong dalam pergumulan-pergumulan hidup ini, dan biarlah kami memandangnya dengan kacamata ilahi, sebab apa yang kami lewati dalam pergumulan hidup ini, justru kami akan semakin diperlengkapi dengan kesabaran, kesetiaan, semakin serupa dengan Kristus karena Engkau beserta kami. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan mertua menantu. Tuhan tolong, semuanya itu dalam kasih karunia Tuhan kami boleh saling menghargai, kami saling mengasihi, dan akhirnya kami boleh mengecap persekutuan yang indah, kebahagiaan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan. Baik yang terbaring di rumah sakit, ataupun di rumah, ataupun berobat jalan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, karena kesembuhan yang sempurna hanya dari Engkau saja. Yang studi Engkau juga berkati, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan tolong, supaya berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan untuk studi sehingga lulus, dan Tuhan juga siapkan ladang pekerjaan. Dan Engkau tahu Tuhan, dalam situasi yang sulit ini banyak lulusan universitas, lulusan SMA, tapi ladang pekerjaan sedikit. Tapi kami yakin di dalam kasih Tuhan, Tuhan berikan kami semangat, kami boleh dapat pekerjaan, tapi justru dalam situasi seperti ini Tuhan tolong kami menciptakan pekerjaan sehingga kami boleh menikmati kasih berkat Tuhan itu melalui pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam situasi yang sulit ini. Tuhan menolong para pemimpin kami mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Berkati para pemimpin supaya mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Berkati presiden dan segenap jajarannya, dan juga wali kota di Surabaya. Tuhan juga tolong supaya di Surabaya ini terjadi situasi yang aman, terkendali, situasi ekonomi membaik, dan kesejahteraan rakyat Surabaya sungguh meningkat. Dan kami gereja Tuhan turut serta untuk mensejahterakan kota ini. Terima kasih Bapa, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan biarlah Tuhan memberkati gereja di Citra Raya ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa juga untuk bangsa ini yang banyak mengalami bencana alam. Tuhan juga tolong supaya para pemimpin kami juga tanggap bencana, tanggap darurat, memiliki simpati yang kuat, dan kami gereja juga turut serta meringankan, menolong rakyat yang mengalami kesusahan. Terima kasih Tuhan, kami khususnya berdoa untuk Evangelis Hana. Tuhan tolong supaya dapat melayani di gereja ini. Engkau sudah mengutus Evangelis Hana di tempat ini, dan biar Tuhan juga perlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk membuka komisi pemuda, dan kami semua hamba Tuhan, penatua, bahkan jemaat semuanya turut serta dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian silakan berdiri, kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Doksologi. Puji
Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan kerinduan yang besar untuk terus mengejar Tuhan di dalam hidupmu dengan segala rencana dan kehendaknya, supaya itu boleh tergenapkan di dalam hidupmu, penuhlah dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam keseharian hidupmu. Sekarang mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin.